Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Alikta. Hari ini kita akan membahas materi yang telah kita pelajari pada tema 3. Masih ingatkah dengan materi yang telah kita pelajari sebelumnya pada tema 3? Ada yang ingat, ada yang sudah lupa. Supaya bisa mengingat kembali dengan baik, silakan siapkan alat tulis dan catat hal-hal yang penting yang kalian dapatkan dari melihat video ini. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa anak-anak. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, mari kita mulai. Baik anak-anak, apa saja yang telah kita pelajari pada tema 3? Pada muatan pendidikan kewarganegaraan, anak-anak diharapkan bisa mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. Pada muatan bahasa Indonesia, anak-anak diharapkan bisa menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan geografis, kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks, tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Pada muatan matematika, anak-anak diharapkan bisa menjelaskan nilai dan kesetaraan pecahan mata uang. Kemudian, pada muatan SPDP, anak-anak diharapkan bisa mengenal gerak keseharian dan alam dalam tari. Kita mulai dari muatan pendidikan kewarganegaraan. Simak baik-baik ya. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari kita memiliki tugas masing-masing. Ini adalah Siti. Di rumah, Siti bertugas untuk membantu ibunya. Pada gambar yang telah kalian lihat, Siti sedang membantu ibunya membawa belanjaan. Kemudian, Siti juga memiliki tugas untuk bersekolah. Nah, di sekolah Siti memiliki tugas yang lainnya. Ketika diminta untuk bekerja dalam kelompok, Siti pun melaksanakan tugas yang diberikan oleh gurunya dengan baik. Sebagai umat manusia, Siti juga memiliki tugas untuk membantu sesama. Pada gambar ini kalian bisa lihat Siti sedang memberikan bantuan untuk orang lain. Nah, pada gambar selanjutnya, Siti sebagai umat beragama juga memiliki tugas untuk mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Pada gambar ini, Siti dan kawan-kawannya sedang berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Setiap manusia memiliki tugasnya masing-masing yang harus dipenuhi. Apabila kita tidak melaksanakan tugas kita dengan baik, maka tidak akan tercipta keteraturan dan akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Contohnya, ketika Siti tidak membantu ibu, pekerjaannya ibu menjadi tidak cepat selesai. Namun ketika Siti membantu ibu, Siti meringankan beban ibu. Ketika Siti tidak melaksanakan tugasnya dalam kelompok dengan baik, maka pekerjaan juga tidak akan menjadi cepat selesai, maka akan menjadi lama selesai. Sehingga Siti harus mengerjakan segala tugasnya dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai persatuan dalam keragaman. Anak-anak Indonesia itu memiliki banyak sekali suku. Ada suku Jawa, Sunda, Batak, Dayak, dan Bali. Suku Jawa berasal dari Jawa, suku Sunda berasal dari Jawa Barat, suku Batak berasal dari Sumatera, suku Dayak berasal dari Kalimantan, dan suku Bali berasal dari Bali. Masih banyak suku-suku lain yang terdapat di Indonesia. Jika kamu memiliki teman yang berasal dari suku yang berbeda, maka sikap yang harus kamu lakukan adalah menghormati temanmu tersebut tanpa melihat latar belakang sukunya. Kemudian, supaya tercipta persatuan dalam keragaman, kita harus mengamalkan sila-sila yang ada pada Pancasila, yaitu sila ketiga Persatuan Indonesia.
Selanjutnya, kita akan mengenal karakteristik usia. Di sini ada gambar sebuah anggota keluarga besar ya. Ada Siti, Zahra, paman, ayah dan ibu, serta kakek dan nenek. Untuk anak-anak yang usianya di bawah 13 tahun, maka dia disebut anak-anak. Kalau dia berusia antara 13 sampai 17 tahun, maka dia disebut dengan remaja. Di atas itu berarti kita menyebutnya sebagai orang dewasa. Terhadap orang yang lebih tua, kita harus menghormatinya. Kemudian dengan orang yang lebih muda, kita harus menghargai dan menyayanginya, anak-anak. Begitu ya. Kemudian kita lanjutkan ke muatan bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, pada muatan bahasa Indonesia, kita belajar untuk mengenal denah. Perhatikan denah yang ada di layarmu ini, anak-anak, dan orang-orang yang sedang berjalan di denah tersebut. Nah, ini adalah rumah Budi, rumah Adi, rumah Siti, rumah Ayu, dan rumah Rama. Kalau kalian perhatikan gambar, rumah Budi, rumah Adi, dan rumah Siti ini menghadap ke depanmu. Nah, kamu perhatikan ketika kamu menghadap sesuai dengan gambar orang tersebut. Artinya, rumah yang berada paling kiri adalah rumah siapa, anak-anak? Rumah Rama. Betul nih, rumah yang paling kiri adalah rumah Rama. Kemudian kanan dari rumah Rama adalah rumah Ayu. Rumah Siti berada di antara rumah Adi dan rumah Ayu. Kemudian perhatikan gambar yang ada di bawah, anak-anak. Nah, meskipun gambar ini menghadap arahmu, tapi sebetulnya gambar ini saling berhadapan. Rumah Siti berada di depan musola. Nah, musolanya itu berhadapan dengan rumah Siti langsung, bukan musolanya menghadap ke arahmu. Sehingga di sini, jika kamu perhatikan, maka kanan dan kiri gambar tersebut sesuai dengan posisi dudukmu sekarang, yaitu menghadap ke arah jalan. Maka bangunan yang berada di paling kiri adalah posyandu. Sebelah kanan posyandu adalah rumah Bayu. Jadi kalau ada denah yang seperti ini, maka kamu harus bisa menentukan kanan dan kirinya dengan baik supaya kamu bisa mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan denah tersebut. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai nilai kesetaraan mata uang. Pada materi ini, kalian mengenal uang logam dan uang kertas. Ada pecahan uang logam Rp100, Rp200, Rp500, dan Rp1.000. Kemudian, uang kertas ada Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000, dan Rp100.000. Pasti kalian sudah pernah melihat berbagai jenis mata uang ini seluruhnya. Selanjutnya, kita akan belajar untuk menuliskan nilai mata uang tersebut. Ketika kita menuliskan nilai mata uang, yang pertama kita tulis adalah lambang rupiahnya, anak-anak. Kita tulis lambang rupiahnya dulu. Kemudian kita tulis nominalnya atau nilai uangnya. Nah, nilai uangnya misalkan 2.000, kita tulis Rp yang melambangkan rupiah, kemudian tulis nominalnya berapa, kita kemudian berikan koma 00. Nah, itu adalah cara penulisan mata uang. Dibacanya bagaimana? Kita membacanya dari sini, dibacanya Rp2.000. Demikian juga ketika kita menuliskan angka yang lebih besar. Misalkan kita menuliskan angka Rp100.000, maka bagaimana cara penulisannya? Cara penulisannya kita tulis di sini Rp 100.000,00, dibaca Rp100.000.
Rp500.000. Setelahnya, kita mengenal nilai kelompok pecahan mata uang. Bagaimana caranya? Nah, sekarang kita perhatikan gambar lagi anak-anak. Ini ada pecahan uang logam Rp100, Rp200, Rp500, dan Rp1.000 masing-masingnya jumlahnya 1. Nilai kelompok mata uang logam ini adalah Rp1.000 ditambah Rp500 ditambah Rp200 ditambah Rp100 menjadi Rp1.800. Kemudian kita mengenal nilai kelompok mata uang kertas di sini anak-anak. Jika kita ingin menghitung berapa jumlah uang ini, kita jumlahkan saja anak-anak. 1.000 tambah 2.000 menjadi Rp3.000. Ditambah 5.000 menjadi berapa anak-anak? Rp8.000. Kita jumlahkan dengan 10.000 menjadi Rp18.000. Ditambahkan 20.000 menjadi berapa? Rp38.000 dan seterusnya. Itu adalah cara untuk menentukan nilai sekelompok mata uang. Nah, selanjutnya kita akan belajar untuk menaksir harga barang. Ketika kalian berbelanja atau membeli sesuatu, tentu barang-barang yang kalian beli memiliki harga yang harus kalian bayar. Nah, di sini ada beberapa benda yang bisa kalian beli. Ada buku, pensil, penghapus, penggaris, dan tip X. Nah, di sini, ketika kalian ingin membeli semua barang ini masing-masing jumlahnya adalah 1, yang kalian lakukan adalah menjumlahkan harga masing-masing barang ini. 2.000 ditambah 500 ditambah 500 ditambah 1.000 ditambah 2.000. Hasilnya berapa? 2.000 ditambah 500 menjadi 2.500 ditambah 500 lagi Rp3.000 ditambah 1.000 menjadi Rp4.000 dan ditambah Rp2.000 menjadi Rp6.000. Maka kalian bisa membayarnya dengan uang Rp6.000 yang terdiri dari 1 lembar 5.000-an dan 1 lembar 1.000-an. Kemudian, jika kalian membayar dengan uang Rp10.000, kalian bisa menentukan berapa uang kembaliannya. Ketika kalian membeli barang dengan harga Rp6.000 dan dibayar menggunakan uang Rp10.000, kalian akan mendapatkan kembalian sejumlah Rp4.000. Betul, nah, Rp4.000 itu sama dengan 2 lembar 2.000-an. Baik anak-anak, setelah kalian bisa menaksir harga barang, maka kita bisa menentukan barang apa saja yang kita bisa beli dengan uang Rp5.000. Jika ada pertanyaan seperti ini, maka kalian tentukan dulu nih totalnya, itu berarti di sini adalah Rp5.000.
Ini Rp5.000 itu adalah total dari semua harga barang tersebut. Barang apa yang bisa dibeli dengan Rp5.000? Ibu berikan contoh, kalian bisa membeli 1 buah buku, 1 buah tipek, dan 1 buah penggaris. Nah, sekarang kalian tentukan masing-masing sesuai keinginan kalian sendiri. Total harga yang dibayar untuk barang-barang tersebut adalah Rp5.000 tanpa kembalian. Siapkan alat tulis kalian dan mulai kerjakan. Selanjutnya, pada muatan SBDP, kalian akan belajar gerak dasar tari. Gerak dasar tari ini ada beberapa anak-anak, ada posisi awal sikap menari, yaitu kaki rapat, badannya tegap, kemudian tangan lurus ke bawah, kemudian ada gerakan menekuk tangan ke samping, gerakan menekuk tangan ke atas, posisi kaki berjingkat atau berjinjit, kemudian posisi mengangkat satu kaki. Setelah kalian mengenal gerak dasar tari, kalian bisa mempraktekkan gerak tari menanam jagung. Nah, gerakan awal ketika masuk panggung yaitu gerakan menggoyangkan tangan ke kanan dan ke kiri, ke kanan dan ke kiri, jalan di tempat. Kemudian gerakan tangan mengayun dari depan ke arah muka. Gerakan ini disebut gerakan mengajak. Ayo, ayo. Nah, seperti itu. Kemudian gerakan menanam, kedua tangan menyamping dengan lutut ditekuk, pandangan mata ke telapak tangan. Kemudian gerakan silang dada, tangan menyilang di dada, kemudian lutut ditekuk. Ada juga gerakan mengambil cangkul, yaitu tangan kanan ke depan bawah, tangan kiri dan kaki menyilang, dilakukan secara bergantian. Ada gerakan mencangkul, kemudian ada juga gerakan tangan kanan di pinggang, tangan kiri ke samping kepala, gerakan jalan di tempat. Kemudian ada gerakan kedua tangan diayun sambil berputar, gerakan kaki jalan di tempat sambil memutar. Ini adalah gerak tari menanam jagung yang sebelumnya pernah kita praktekkan.